Oke guys, lanjut lagi di channel Bram Kurniawan. Dan kali ini kita mau mereview impresi berkendara mobil Katana tahun 91 yang dimodif all new Jimny. Sekarang saya lagi sama istri saya, Siska, di samping saya. Kenapa saya ajak istri saya untuk merasakan mobil ini? Kan baru jadi guys, baru jadi, dan ini pertama kita mau coba dengan kondisi selalu AC menyala, biar kita tahu kondisi mesinnya sehat atau enggak. Ya, ini kenapa saya ajak istri saya, kan istri saya biasanya wanita itu lebih mentingin kenyamanannya ya, daripada mobil itu terlepas model off-road kuat atau enggak, atau kenceng atau enggak. Enggak banyak wanita yang mentingin itu sih, bener? Nah, kan tahu nih, bener gitu ya? bener. Kan tahunya ini kan mobil ini kita beli bahan harga 35-an ya, sampai dirombak total, baik mesin-mesin, kaki-kaki, sampai semuanya, sampai interior. Nah, review jujur, kalau bagi kamu nyaman apa enggak sama mobil yang di rumah? Pastinya Mobil di rumah itu mobil baru guys, mobil-mobil baru, tahun-tahun baru. pastinya nyaman di rumah ya, kalau jujur ya. Ya, karena ya itu ya, karena skoknya memang mobil ini nggak diciptakan untuk kenyamanan, tapi manual semua, seperti kayak handle-handle semuanya manual, nggak ada elektriknya, beda dari mobil yang di rumah. Terus tapi kalau dari jok yang dulu kan pertama kali masih belum dimodif, udah pernah nyoba kan? Nah, perbedaannya jok dari yang jok ori sama jok yang sekarang enak mana? Enak ini ya, ini lebih empuk, lebih empuk, terus lebih nyaman. Karena ini apa, ada bantalan racingnya kanan kiri, jadi kita nggak bisa sampai goyang-goyang gitu. Tapi untuk seat belt nih, ya biasanya kan protes agak ribet ya. Oke guys, ini kita coba juga langsung masuk ke tol. Nah, ini tol di Tol Saujajar Malang. Kalau di tol tuh kita bisa ngerasain kan jalannya lempeng, kita bisa tahu top speed. Ya kita nggak cek top speednya sih, tapi suara kabinnya, gemuruhnya gitu. Nah, ini kita mulai masuk tol. Ini masih masa pandemi, jadi tolnya itu agak sepi. Kita coba aja pakai kartu e-tol. Pakai e-tol ya, jangan lupa guys. Nah, ini biasa sih ada pita kejut, nggak apa-apa, langsung sekalian nyoba pita kejut biar nggak ngantuk kalau mau nyampe. Dan cuacanya ini mendung guys. Tadi kita part sebelumnya kan kita nyoba panas. Nah, ini mendung. Semoga nanti hujan biar kita bisa tahu gimana kerja wipernya, karet-karetnya, lalu ini peredamnya gimana. Ya, seperti yang kita bilang tadi, manual, jadi buka kacanya juga ngengkol guys. Nggak elektrik seperti mobil yang di rumah. Masih cukup nggak? Oke, masih cukup. Oke, lanjut, tutup lagi. Oke, kita lanjut pembahasannya. Ini di tol ya guys. Nah, kita ke arah Lawang aja, Singosari aja ya, dekat ya. Jadi Saujajar ke Singosari. Jangan, musim hujan, masih corona, nggak ada apa-apa. Nah, ini udah mulai masuki, sepi ya, tolnya sepi. Ini masih baru sih guys tolnya, jadi baru diresmiin itu juga waktu masa pandemi. Dan rumah saya juga di Saujajar, jadi dekat. Kalau ke Batu itu ya udah lewat tol ini. Nah, ini suaranya guys, ya ternyata masih ada, suaranya masih masuk kabin, tapi nggak terlalu kencang seperti yang awal ya. Nah, ini suaranya masih masuk kabin, seperti suara gardan gitu. Ini di gigi 3 kita, AC nyala, dingin. Tuh kondisi jalan sepi, kondisi. Dan ya masih keras. Gimana? Kita masuk gigi 4. Speednya kita ada di masih 65 guys, 80. Nah, kalau masalah kenyamanan, oke lah, dikurangin sedikit lah kencangannya. Kalau dibandingkan sama yang sebelumnya, apalagi yang kalau cewek taunya apa ini? Setirnya Setirnya yang dulu kecil.
kecil. Ya, sama yang punya dulu itu udah diganti kecil banget, guys. Jadi berat. Kalau yang ini Ini baru. bisa dipakai. Agak lebar. Agak lebar. Ruang kabin Oke. oke, tapi agak kecil. Tapi udah nyaman Nyaman. Agak kecil dibandingkan mobil yang ada di rumah. di rumah. Ya. AC. AC awalnya nggak bisa ya. Awalnya malah nggak ada AC-nya, guys. Ada AC-nya, jadi kita Nambahin sendiri buat kenyamanan. dan sekarang AC-nya udah berfungsi. Oke lah, AC-nya udah dingin. 11-12 sama mobil yang ada di rumah. Kalau untuk speed, ya jauh lah kalau speednya. Udah pernah nyoba ini, nyetir mobil ini? Udah. Nyaman. Gimana rasanya? Enak banget. Jujur enak. Enak. Dibandingkan yang di rumah? Kalau di rumah kan pakai Matic ya. Oh, pakai Matic, mobil baru dan empuk. Kalau ini, tapi ini kalau di tol masih worth it kok ya. Worth it banget. Masih nyaman. Kalau buat santai-santai gini masih enak lah. Karena kan sudah perdamnya sudah dikasih maksimal, jadi udah nggak, getarannya itu nggak terlalu kerasa, nggak seperti yang awal ya. Iya, bener. Yang awal dulu kita baru beli kan kita coba masuk tol ya. Masuk tol, waduh, dengarannya berisik banget di dalam, nggak sekedap ini sih kalau menurut aku. Ya ini udah cukup kedap, nggak ada getarannya, nggak terlalu banyak, ya adalah sedikit-sedikit. Jadi yang mau beli mobil ini sekali lagi promo, oke, langsung dibeli aja. Ketungguan. Ya soalnya kan niatnya sih awalnya saya penasaran sama, ya karena sering nonton YouTube-nya, vlognya Bang JJ sama Babe Cabita itu, akhirnya saya pingin punya Katana. Tapi akhirnya ya begitu udah jadi, kayaknya kepingin bangun lagi. Jadi ini mau saya jual, saya mau cari lagi Katana bahan, dan saya bikin model yang lain, mungkin model off-road. Nah kamu nggak suka ya kalau model off-road? Cari nyaman aja deh. Oke, itu bisa buat bahan vlog saya lagi sih. Karena kalau misalnya mobil udah jadi kayak gini, apalagi yang mau dibahas ya, yes, udah ini aja. Kaca-kaca juga udah gelap daripada sebelumnya ya. Daripada sebelumnya terang semua. Dan efeknya jadi lebih adem, Lebih dingin. lebih dingin. Ya lumayan bermerek juga kacanya. Iya. Habisnya lumayan guys. Ya masih kisaran, ya belum mahal sih, masih 500 ribuan lah. Bagian depan ini solar guard diganti. Atapnya udah habis 5 jutaan. Over fender semua udah sama, catnya 5,5 juta. Itu udah murah sih, itu 6 jutaan. Terus untuk over fender, lips, itu bumper semua habis ya kisaran 5 juta. Jadi total ya nanti itu belum sama detail-detailnya yang seperti door trim, jok ini, jok depan ini baru guys. Terus setirnya semuanya baru, sampai diomelin istri saya. Tiba-tiba belanja online, paketan datang bahan-bahan mobil gitu. Masih nyaman sih menurut saya kalau untuk dibawa ke luar kota lewat tol gini. Apalagi mesinnya ini sehat banget guys. Dan suara gemuruhnya ya masih masuk sih, cuman nggak terlalu seperti yang awal. Nah ini kebetulan ada jalan-jalan yang berlubang. Bukan jalan berlubang sih, ini di tol. Jadi kayak saluran air gitu. Mungkin masih belum jadi ya. Ini kita ada di gigi 4. Saya belum nyoba ke gigi 5-nya sih. Nanti kita coba gigi 5. Putaran mesinnya juga nggak ada masalah. Bunyi suara mesin gemuruh juga udah nggak terlalu bising. Di kabin dingin karena ya plafon ini dingin, empuk, tebal. Setirnya juga, kita ini juga sudah ini ya, setir juga udah di setel semua ya. Udah sporing balancing. Ya, walaupun mobil tua tapi ya tetap ya guys, masalah kemudi itu penting. Jadi jangan sampai, dijamin dah kalau kalian beli mobil ini udah nggak perlu betulin apa-apa lagi. Semuanya nggak ada PR, semuanya udah kita benerin. Termasuk sudah kita sehatkan, sama kayak kata-katanya Bang JJ ya.
Jadi direstorasi dulu, mobil itu disehatkan dulu, baru dimodifikasi. Jadi biar kondisinya nyaman, layak jalan. Itu sih guys dari saya untuk. Oh ini coba dilihatin dashboardnya. Coba dia pakai. Kita liatin dashboardnya, jalan, posisi jalan. Coba. Nah ini ya. Dashboard depan seperti ini guys posisinya. Enak ya. Saya nyetir pakai tangan satu ya ini. Jadi masih enteng lah setirnya. Terus lampu bawah ini guys. Nah ini lampu LED. Belum seberapa kelihatan karena belum malam guys. Lalu bagian kabin belakang. Bagian belakang juga nyaman, masih lega, bersih ya pastilah. Kayaknya baru semua guys. Plafon ini list-listnya oke semua kan. Jalannya, padahal jalannya ini tol ini kelihatannya rata ya, tapi jalannya sebenarnya nggak seberapa rata sih. Masih ada kerajaan. Nah ini kita cek mumpung hujan. Wipernya fungsi ya lah, ini airnya fungsi. Nah, bersih, masih oke semua berarti. Wipernya ini baru guys, merek Bosch. Jadi semua panel nih kita beli baru. Masih oke. Ini sih kelanjutannya. Sebenarnya saya itu pingin nambah LCD, tapi ya belum sih. Masih bingung ditaruh di mana. Mungkin ada masukan teman-teman. LCD kalau dipasang LCD itu ditaruh di mana? Sama apa lagi ya? Ya kayaknya sih ya gini nih ya guys ya. Katana mau dibikin apa lagi ya? Ini udah maksimal sih. Terus masalah ini seat beltnya, kata istri saya sih kurang nyaman karena makainya harus agak ribet. Kayak pakai ini apa tas ya, Pakai tas ransel, tapi aman. Nah ini gini tuh, keamanannya, tingkat keamanannya lebih enak ini sih, karena kita benar-benar ketahan kalau mau ke depan gini. Terus kalau kursinya sih enak, empuk, baru. Itu aja sih guys, mungkin untuk impresi berkendara. Dijamin dah kalau misalkan pakai mobil ini keluar kota udah oke banget. Enak dipakai keluar kota, udah layak. Langsung aja dah hubungi nomor saya di sini. Nanti masalah harga bisa nego lah. Ini posisi plat nomornya baru guys. Jadi 5 tahunan. Barusan saya balik nama atas nama saya sendiri. Itu sampai 5 tahun ke depan. Ops, hampir kebablas. Kita keluar tol Singosari ya. Oke guys, ini udah mau keluar tol. Segitu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe untuk tahu perkembangan mobil ini nanti gimana kelanjutannya. Mungkin juga jangan lupa saya ingatkan lagi, motor Ducati Panigale saya jual. Ada beberapa motor juga, kalau misalkan mau, semuanya modifikasi ya, itu bisa hubungi saya juga. Oke, sekian dulu guys. See you.